Ayo cepat, naiklah ke tempat tidur. Tutupi tubuh dengan selimut dan mulai takut. Hari ini aku akan menceritakan sebuah ketakutan yang belum pernah kau dengar. Tentang kenapa ada seorang anak yang pindah ke sekolah lain, ke sekolah yang baru. Sekolah yang lama bagus, tapi ditutup untuk diperbaiki. Serioza telah dipindahkan ke sekolah lain. Dan dia pun pergi ke sana untuk pertama kalinya. Dia berjalan dan terus berpikir, seperti apa ya sekolahnya? Oh, mungkin semuanya berbeda. Seram! Dia membayangkan langit-langitnya rusak. Pintunya kendur, peti mati yang tidak diperlukan berjajar di belakang tembok kasar. Ada tulang-tulang di mana-mana dan tengkorak memanjat dari jendela. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Walau menyeramkan, tidak punya pendidikan sekunder malah menyeramkan. Tapi kalau sekolah berbeda, maka guru-gurunya juga berbeda. Begitu juga dengan orang-orangnya. Mereka memegang buku dengan tangan satu, dan yang satu lagi memegang tali kulit buaya. Melihat tali ini saja, kau akan mengira air mata buaya. Dan saat belajar, anak-anak ini mendapatkan pelajaran yang sangat berbeda. Bukan mengenai sifat Eropa Rusia, tapi sesuatu yang sangat menjijikan sekali, teman-teman. Sebagai contoh, mereka makan di ruang makan. Dan kalau kau tidak bisa menghitung berapa banyak kaki ulat sutra di dalam kelas, kau akan mendapat nilai 2. Bukan 2. Bukan 1A. Mereka bahkan memberi nilai A. Ada pelajaran olahraga di sekolah lain. Ini bukan olahraga, tapi bertarung di dalam ring. Bertinju tanpa aturan dan bertinju dengan siswa SMU. Dan sampai kita kalah. Namun karena keajaiban masih utuh, kau akan bertugas di sekolah. Dan bukan cuma sepanjang hari, tapi sepanjang malam. Dan kau berjalan di malam hari di sekolah yang kosong dan mengusir tikus-tikus agar mereka tidak masuk ke kelas biologi dan mengunyah tengkorak di dalam lemari. Dan kalau kau bertahan sampai pagi dan ibumu menjemputmu, maka itu adalah ibu yang sangat berbeda. Benar-benar tidak dikenal. Dan dia akan mengajakmu pulang, tapi ke rumah yang sangat berbeda. Di sini Serioza bahkan berseru ketakutan. Dia melihat sekeliling, orang-orang berdiri, dan ada yang berkata, "Hei anak-anak, ini adalah murid baru kita. Dia ini adalah pindahan dari sekolah lain." Tiba-tiba semuanya mulai berhamburan dan ketakutan. Mereka bersembunyi di bawah meja. Serioza terkejut. "Ada apa dengan kalian?" Lalu seorang anak perempuan keluar dari bawah meja. "Apa gigitanmu sakit?" "Tidak," jawab Serioza. "Aku tidak menggigit, memangnya aku apa?" "Tapi katakan pada kami, apa yang ada dalam tasmu, monster?" "Ini buku catatan biasa dan tidak ada monster." "Ngomong-ngomong, atau mungkin kau sakit karena penyakit itu? Nanti seluruh sekolah akan tertular dan terkena penyakit itu." "Kenapa aku harus sakit, menggigit dan punya monster di dalam tasku?" "Karena teman-teman berkata, kalau kau ini pindahan dari sekolah lain." Serioza tertawa dan akhirnya sadar bahwa sekolah lain itu tidak ada dan tidak ada yang berbeda. Semua sekolah sama saja.
Dan di sekolah normal yang lain, para guru mengajar anak yang normal. Jadi kau tidak boleh takut pada siapapun. Dan semua sekolah punya tengkorak di dalam lemari. Ada di ruang anatomi. Akan tetapi, itu ada pada kisah yang lain. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang anak-anak takuti di sekolah? Tidak mungkin. Orang tua lah yang takut pada pertemuan orang tua dan guru. Dan bagi murid yang belajar di sekolah, hal yang paling menakutkan adalah ujian yang akan menguji semua pengetahuan mereka. Misalnya saja Arkas, jika dia mendengar, dia harus mengikuti ujian. Dia mulai gemetar seperti daun tertiup angin. Lalu dia tahu bahwa ujian itu adalah pengetahuan sejarah. Ini benar-benar mimpi buruk. Dia benar-benar tidak suka belajar sejarah. Dia tidak mau menghafalkan tempat-tempat, semua nama dan tanggal. Banyak yang harus dihafalkan. Dan itulah alasannya. Kenapa ini terjadi padanya, yang menakutkan dan sangat menyeramkan. Itu terjadi di musim gugur. Saat hujan turun di malam hari, di meja terbuka buku catatan sejarah. Arkas berusaha membaca catatan sejarah, tapi terus tertidur. Dia tahu dia ada ujian besok. Membosankan sekali. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Arkas begitu. Oh, dia berpura-pura sakit. Dia melompat ke tempat tidur dan menutup dirinya dengan selimut. Dia tetap di tempat tidur. Tiba-tiba saja dia mendengar ada yang mendekatinya. Arkas melihat dari balik selimutnya. Tepat di depannya berdiri seorang dokter, menatap seperti seekor elang. Dan dokter pun mulai bicara padaku. Kalau kau memang benar-benar sakit, terpaksa aku harus mengobatimu. Sekarang cepat. Kalau kau tetap merasa tidak sembuh, aku mungkin harus mengoperasimu. Suara petir menggelegar dan kilat pun menyambar. Ini benar-benar menyeramkan. Dan mimpi buruk Arkas terbang ke udara. Lalu tiba-tiba berada entah di mana. Tapi ini terlihat seperti di rumah sakit. Tapi Arkas bukan anak bodoh. Dia melihat ruangan itu ada di sekolahnya. Ada 3 orang guru sekolahnya yang berpakaian seperti makhluk aneh. Mereka terlihat sangat seram, seolah-olah mereka menantikannya. Guru berpakaian bagus muncul dari pelajaran sejarah. Terlihat seperti sedang memainkan peran Ratu Mesir Cleopatra. Di sebelahnya ada seorang yang sangat besar, seperti kepala sekolah, tapi lebih besar, Caesar, Kaisar Romawi. Mereka sangat nyaman. Lalu pelatih datang, tentu saja mengendarai kudanya. Dan dia memutuskan untuk memakai kostum Napoleon. Lalu guru-guru itu saling melihat satu sama lain dan datang untuk menghancurkan semua kebohongan anak malang itu. Kau tidak bohong, tidak perlu menyangkal. Kau sudah berbohong dan kau berdusta. Kau akan memenuhi permintaan kami. Kami akan menyuruhmu mengikuti ujian. Jawab pertanyaannya dan tunjukkan apa yang sudah kau pelajari dan kau ketahui. Semua mata pelajaran ini, lihat dan jelaskan dalam buku catatanmu. Karena pikirannya merasa takut, apa yang dia katakan semuanya salah. Cleopatra, mudah saja. Itu adalah nama sungai di Tibet. Aku suka kue Napoleon. Aku bisa memakannya sepanjang hari. Kue krim rasanya sangat enak. Ini adalah makanan kesukaanku. Dan jawaban ini tidak benar. Caesar adalah salad yang enak. Keju, roti garing, dan ikan, selada dan ayam kalau diperbolehkan. Cleopatra merasa sangat marah sehingga hampir tersedak air. Kemudian Caesar bangun dan berseru, "Kami mengeluarkannya atau kami berhenti." Bonaparte tanpa sepatah kata melempar pedangnya, mengambil bola dunia yang terlihat
lalu dengan segenap tenaga mengangkat tinggi-tinggi ke atas kepalanya. Lalu Arkas melompat dari tempat tidur. Benar-benar aku sudah mimpi buruk. Mungkin sedetik lagi, aku pasti sudah menjadi sejarah, kata Arkas. Dan untuk menghindari mimpi buruk bersejarah, Arkas memutuskan untuk belajar. Mana mungkin seorang anak menaklukkan para raja dan ratu hanya dengan menggunakan pengetahuan.